Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Soronesia, channel yang membahas mengenai bahasa Jepang dan kebudayaannya. Nah, pada bab ini, yaitu bab ke-16, kita memasuki ke part kedua ya. Nah, di part kedua ini kita akan belajar cara pembayaran di kasir di toko Jepang. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita belajar menanyakan harga, menanyakan lokasi tempat membeli barang yang dibutuhkan. Nah, sekarang saatnya kita belajar cara pembayaran di kasir. Nah, jangan lupa ya untuk kalian subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Soronesia. Kita masuk saja langsung ya. Endo. Targetnya diharapkan kalian mampu menyampaikan kuantitas dan jumlah barang yang diperlukan ketika sedang berbelanja. Simaklah percakapan berikut ini. Pembicara sedang berbelanja di berbagai toko. Nah, pertanyaannya, berapa banyak barang yang dibeli? Tuliskan bilangan yang sesuai pada bagian yang bertanda kurung ini. Mari kita simak bersama-sama ya audionya ya. Silakan kalian ulang-ulangi kembali sampai kalian menemukan jawaban yang dirasa pas. 1、いらっしゃいませ。たい焼き8つください。はい、たい焼き8つ。ありがとうございます。2、はい、いらっしゃい。コロッケ4つとシューマイ10個ください。はい、コロッケ4つとシューマイ10個ね。Kira-kira apa jawabannya? Yang selanjutnya kita dengarkan lagi ya. 3、いらっしゃいませ。このひき肉 200g ください。はい、200g ですね。4、いらっしゃいませ。チョコレートケーキとチーズケーキ2個ずつお願いします。はい、2個ずつですね。かしこまりました。5、いらっしゃいませ。昆布2つ、たらこ1つ、梅3つください。はい。昆布が2つ、たらこが1つ、梅が3つですね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Nah, di sini ada ungkapan halus yang biasa digunakan pegawai toko atau restoran. Kashikomashita. Kashikomashita itu sama dengan wakarimashita. Jadi kalau di toko atau restoran, mereka mengatakan kashikomashita. Dan tadi ya kita dengarkan ada irasaimase. Nah, irasaimase itu selamat datang ya, yang dikatakan oleh penjual kepada pembeli. Baik, selanjutnya silakan kalian simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini ya. たい焼き8つください。コロッケ4つとシューマイ10個ください。ひき肉 200g ください。昆布2つ、たらこ1つ、梅3つください。チョコレートケーキとチーズケーキ2個ずつお願いします。Selanjutnya silakan kalian simak nama-nama jumlah barang atau kuantitas dalam bahasa Jepang ya. Silakan kalian ulang-ulangi kembali. 1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、8個、9個、10個。何個？ Masuk ke pola kalimat. Kuantitas atau suryo ditambah jutsu. Ya, jutsu ya. Chokoreto keki to keju keki 2個ずつお願いします. Nah, saya ingin kue coklat dan kue keju, masing-masing 2 buah.
Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan kuantitas saat berbelanja. Ketika ingin membeli beberapa barang dengan jumlah yang sama, kita dapat menyatakan sekaligus dengan membubuhkan kata jutsu setelah menyebutkan kuantitasnya ya. Nah, contoh kalimat di atas memiliki makna yang sama, yaitu chokoreto keiki nikoto chizukeki niko. Nah, ini dan niko adalah satuan yang digunakan untuk menghitung benda-benda yang kecil. Kita masuk ke contohnya. Kombu to tarako to ume mitsujutsu kudasai. Saya minta kombu, tarako, dan plum masing-masing 3 buah. Hai, kasiko marimashita. Ya, kasiko marimashita tadi adalah wakarimashita ya. Toriniku to gyuniku 300 gram jutsu onegai shimasu. Saya minta daging ayam dan daging sapi masing-masing 300 gram. Hai, soso omachi kudasai. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, soso omachi kudasai ini bentuk sopan ya yang biasa digunakan oleh pegawai toko. Silakan kalian simak percakapan berikut ini sambil melakukan shadowing ya. Belilah suatu barang dengan menyebutkan jumlah atau kuantitas yang diinginkan. いらっしゃいませ。たい焼き8つください。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ひき肉200グラムください。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。コロッケ4つとシューマイ10個ください。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。チョコレートケーキとチーズケーキ2個ずつお願いします。はい、ありがとうございます。 Baik, yang selanjutnya kendu. Kendu selanjutnya diharapkan kalian mampu menjawab pertanyaan di kasir minimarket. Seperti perlu sumpit atau tidak, perlu tas belanja atau tidak, dan sebagainya. Ya, sebelum kita mendengarkan audionya, ini adalah daftar kosakata. Nah, ini adalah clue ya, clue nanti ketika kalian menjawab pertanyaan yang ada di audio nanti ya. Atatamemas, ya, atatamemas berasal dari kata atatameru yang artinya menghangatkan. Fukuro itu tas atau kantong. Suika adalah kartu prabayar yang digunakan untuk membayar biaya transportasi seperti kereta dan bus serta untuk berbelanja. Lalu selanjutnya, tachiste kudasai. Silakan tempelkan kartu Anda. Berasal dari kata kerja bentuk 3 ya, yang artinya menempelkan atau menyentuhkan. Nah, ungkapan halus yang biasa digunakan pegawai toko atau restoran. Osugino kata pelanggan berikutnya sama dengan kochira. Dan selanjutnya, otsuke shimasu ka? Perlu saya tambahkan. Lalu yang selanjutnya, okaike nani ni narimas. Totalnya menjadi. Nah, nanti kalian ketika berada di Jepang, kalian bekerja sebagai aruba itu ya, bekerja di kasir, bisa nih kata-kata ini kalian gunakan. Irasaimase, kasiko marimashita, osugino kata, dan seterusnya ya. Simaklah percakapan berikut ini. Seseorang sedang berbelanja di minimarket. Saat ini dia sedang berada di kasir. Nah, mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Susunlah A sampai E sehingga menjadi urutan yang sama dengan percakapan tersebut ya. お次の方、どうぞ。お願いします。こちら、温めますか？はい、お願いします。スプーンはいくつお付けしますか？あ、2つお願いします。袋はどうしますか？大丈夫です。お会計825円になります。スイカでお願いします。こちらにタッチしてください。ありがとうございました。Yang selanjutnya simaklah sekali lagi apakah yang diinginkan pelanggan pada urutan 2 sampai 5 pada bagian satu tadi ya yang di atas. Pilihlah A atau I yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. お次の方、どうぞ。お願いします。
こちら温めますか？はい、お願いします。スプーンはいくつお付けしますか？あ、2つお願いします。袋はどうしますか？大丈夫です。お会計825円になります。スイカでお願いします。こちらにタッチしてください。ありがとうございました。Baik, kira-kira apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pelanggan? Yang di nomor 2 ini, apakah ingin makanannya dihangatkan? Menurut kalian, pelanggan ini minta dihangatkan tidak makanannya? Yang nomor 3, berapa sendok kira-kira yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut? Nah, yang keempat, apakah pelanggan tersebut memerlukan kantong belanja? Dan terakhir, yang kelima, bagaimana pelanggan membayar belanjaannya? Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalian ulang-ulang kembali ya audionya sampai kalian mendapatkan jawaban yang dikiranya pas. Dan ini adalah jawabannya ya. Baik, yang selanjutnya simaklah sambil melihat naskah. Nah, sebagai tambahan kosakata, di sini ada nane nane wa doshimasu. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Nane nane de onegaishimasu. Saya ingin bayar dengan titik ya. Daijoubu desu. Tidak usah. Nah, ungkapan untuk menolak suatu tawaran. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Digunakan untuk menyatakan terima kasih atas sesuatu yang telah selesai dilakukan. Jadi di sini ada bentuk masta ya di sini ya. Arigatou gozaimashita. Nah, ini menandakan untuk menyatakan terima kasih atas sesuatu yang telah selesai dilakukan. Nah, kalau misalnya belum selesai dilakukan, kita bisa mengatakan arigatou gozaimasu. Seperti itu. Baik, kita dengarkan audionya ya. お次の方、どうぞ。お願いします。こちら温めますか？はい、お願いします。スプーンはいくつお付けしますか？あ、2つお願いします。袋はどうしますか？大丈夫です。お会計825円になります。スイカでお願いします。こちらにタッチしてください。ありがとうございました。Mari berbelanja di minimarket. Simaklah percakapan berikut sambil kalian melakukan shadowing ya. Yang pertama, apakah makanan minumannya mau dihangatkan? Kita dengarkan audionya ya. 1、こちら温めますか？はい、お願いします。スプーンはいくつお付けしますか2つお願いします。 Kedua, silakan kalian ganti sendok di sini dengan kosakata yang ada di bawah ini ya. Contohnya ohashi. Ohashi itu artinya sumpit. Poku, garpu, sutoro. Sutoro itu sedotan. Nah, yang ketiga, apakah perlu kantong belanja? Ini silakan kalian simak ya. 3、袋はどうしますか？大丈夫です。4、お会計825円になります。スイカでお願いします。ありがとうございました。Yang ketiga, apakah perlu kantong belanja? Silakan ya kalian simak audionya. Nah, yang keempat juga, metode pembayaran apa yang digunakan? Nah, nanti silakan kalian ganti ya. Silakan kalian bermain peran dengan teman kalian, mengganti nama kartunya dengan kartu yang ada di sini. Baik, untuk bab ke-16, part kedua sudah selesai. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalian tulis di kolom komentar. Apabila ada saran kritik, silakan juga tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Sora Indonesia. Jai Minasang, Mata Asta.